Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat takwa, kembali lagi di podcast Takwa Talks with AI. When Takwa talks to technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Masih bersama saya Ahmad Alifian. Nah, di episode yang ketiga ya, kita akan membicarakan tentang sesuatu yang hari ini sangat viral di media sosial. Ya, ada seorang dosen akademisi dan seorang wanita yang rumornya sudah pernah hafal Al-Quran 30 juz. Ya, kalian tentu sudah pernah melihat videonya, di mana dosen ini kemudian bersama dengan wanita ini mereka saling terlibat dalam sebuah podcast. Tentu itu hal yang biasa, tapi yang paling menggemparkan ya, terutama di kalangan umat muslim, adalah statement mereka berdua yang mengatakan bahwa menghafal Al-Quran pada hari ini itu tidak relevan lagi. Mereka mengatakan karena kalau kita mau membaca Al-Quran itu sudah cukup dengan HP, dengan klik-klik sedikit kemudian kita bisa membaca Al-Quran. Sehingga untuk apa menghafalkan Al-Quran? Kemudian mereka atau si wanitanya terlebih, dia mengatakan bahwa apa sih gunanya menghafal Al-Quran itu? Padahal wanita ini adalah seseorang yang sudah pernah hafal Al-Quran. Ya, Allah karuniai dia hafalan Al-Quran, akan tetapi dia mengeluarkan statement yang seperti itu. Tentu ini memicu beragam tanggapan dari kalangan umat muslim. Ya, di antara mereka ada yang pro, terutama kalangan yang agak liberal, tapi ada juga yang marah ya dengan statement yang seperti itu. Nah, kita akan membahasnya pada episode yang ketiga Takwa Talks with AI ini, dan kita akan tahu ya seperti apa AI atau teknologi melihat kasus yang seperti ini. Baik, jangan kemana-mana, mari kita simak bersama ya. Sebentar, kita masih pakai Gemini ya, seperti biasa. Assalamualaikum Gemini. Waalaikumsalam. How can I help you today? Oke. Pada pagi hari ini saya sedang merekam podcast Takwa Talks ya. Maukah kamu untuk menyapa dulu para sahabat takwa? Tentu saja. Apa yang ingin Anda katakan? Hari ini kami ingin berbincang atau mendiskusikan tentang seorang dosen dan seorang wanita yang pernah menghafal Al-Quran, yang mereka terlibat dalam sebuah podcast. Tapi ada pembicaraan mereka itu yang menjadi kontroversi di tengah umat muslim. Oh, menarik. Topik yang cukup hangat ya. Sebelumnya, boleh tahu nama podcastnya? Dan kira-kira kontroversi yang mana yang ingin kalian bahas? Untuk nama podcastnya itu tidak penting ya. Tapi yang paling penting adalah yang menjadi kontroversi ini karena dosen tersebut, seorang akademisi dan wanita yang pernah hafal Al-Quran itu mengeluarkan statement bahwa pada zaman ini menghafal Al-Quran itu tidak relevan karena teknologi sudah sangat canggih, sehingga ketika orang mau membaca Al-Quran tak perlu dengan menghafal, dia hanya tinggal menggunakan gadget atau teknologi. Bagaimana menurutmu?
Ini pertanyaan yang menarik. Sepintas, memang terdengar masuk akal bahwa teknologi bisa membuat banyak hal lebih mudah. Tapi, menghafal Al-Quran itu kan bukan sekadar membaca teks. Ada sisi spiritual dan mendalamnya yang mungkin kurang bisa digantikan sama teknologi. Gimana menurutmu? Bagaimana itu sisi spiritual dari menghafal Sisi Al-Quran? spiritualnya itu lebih... Kalau menurutku, menghafal Al-Quran itu seperti menanam pohon. Butuh waktu, butuh perjuangan, tapi kalau sudah tumbuh besar, kita bisa terus menikmati hasilnya. Mungkin hasilnya nggak instan kayak teknologi, tapi nilai perjuangan dan hasilnya itu loh yang nggak tergantikan. Gimana menurutmu? Ya, saya sangat tertarik dengan pembahasanmu tadi. Mungkin bisa kamu sebutkan nilai-nilai spiritual apa daripada menghafal Al-Quran yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Menurutku, salah satu nilai spiritual terbesar adalah rasa dekat sama Allah. Tahfidz itu kan proses panjang, jadi kita punya banyak waktu merenungkan ayat-ayatnya. Itu bisa bikin kita lebih paham maksud Al-Quran, lebih bersyukur, dan akhirnya lebih dekat sama Allah. Gimana menurutmu? Ya, bagi umat muslim ya seharusnya karena mereka beriman kepada Allah, mereka juga meyakini bahwa Al-Quran itu adalah firman-firman Allah. Tentu orang yang beriman seharusnya mereka senang memiliki kedekatan dengan Al-Quran yang merupakan firman Tuhannya. Setuju banget, seharusnya memang begitu. Tapi, kadang yang jadi masalah adalah implementasinya. Gimana menurutmu? Sederhananya saja lah, misalkan kita ketika mengidolakan suatu tokoh yang seorang manusia, kita itu pengen menghafalkan kalimat-kalimatnya, quotes-quotesnya, kata-kata mutiaranya. Dan kalau itu adalah seorang penyanyi misalkan, kita suka menghafalkan lagu-lagunya. Nah, kalau kita adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, sudah seharusnya lah kita juga menghafalkan firman-firmannya, bukankah begitu? Iya, itu benar. Cuma menurutku, ada sisi lain juga yang perlu kita pertimbangkan. Misalnya, kalau kita hafal lagu, tujuannya kan biasanya hiburan atau sekedar ikut bernyanyi. Tapi, menghafal Al-Quran itu kan bukan sekadar menghafal, tapi juga untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana menurutmu? Ya, itu betul sekali. Kalau kita berbicara dengan bahasa keimanan dan ketakwaan, tentu menghafal Al-Quran itu ada nilai spiritual dan juga memiliki nilai peribadahan. Iya, betul sekali. Memang ada nilai ibadah yang besar dalam menghafal Al-Quran. Tapi, apakah menurutmu nilai ibadah itu cukup untuk menjawab keraguan tentang relevansi menghafal Al-Quran di zaman serba digital kayak sekarang? Jika kita menggunakan perspektif keimanan, ya tentu tidak ada yang lebih relevan daripada memperkuat keimanan itu sendiri dengan beramal ibadah yang banyak, ya. Dan kalau kita menggunakan pendekatan yang lebih humanis, ya seperti yang saya katakan tadi, ketika kita itu mengidolakan seseorang saja, maka kita akan suka jika kita menjadi dekat dengan orang itu. Nah, bagaimana jika kita itu sangat mencintai Allah? Tentu sudah barang tentu kita senang jika kita bisa menghafal firman-firman-Nya. Iya, itu pendekatan yang bagus. Tapi, kalau kita lihat dari sisi lain, zaman sekarang kan banyak banget hal yang menarik minat anak muda. Bagaimana kita bisa bikin mereka merasa kalau menghafal Al-Quran itu juga penting dan keren? Bagaimana caranya itu? Kamu punya pendapat? Menurutku, salah satu caranya adalah dengan menunjukkan sisi positif dari menghafal Al-Quran itu sendiri. Misalnya, kita bisa contohkan kisah-kisah sukses para penghafal Quran yang menginspirasi. Atau, kita bisa tekankan pentingnya generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga spiritual. Gimana menurutmu? Iya, itu betul sekali. Nah, masalahnya di podcast itu dosen ini dan wanita ini mengatakan bahwa menghafal Quran itu nggak ada manfaatnya. Benar nggak sih menghafal Al-Quran itu nggak ada manfaatnya? Tentu saja salah. Al-Quran punya manfaat yang sangat besar, baik dari sisi agama maupun untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin mereka yang bilang gitu belum melihat manfaatnya secara menyeluruh. Baik, bisakah kamu menyebutkan manfaatnya
terkait dengan agama dulu, nanti baru kemudian manfaat dengan kehidupan sehari-hari. Iya, nanti kita bahas manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Tapi, misalnya ada ayat Al-Quran yang bisa langsung kamu ingat, mungkin bisa langsung kamu sebutkan biar lebih berbobot. Ya, yang terkait dengan keagamaan, apa saja manfaat Al-Quran itu? Manfaatnya sangat banyak. Pertama, menghafal Al-Quran itu sendiri adalah sebuah ibadah yang pahalanya besar. Bayangkan, kita dapat pahala terus-menerus hanya dengan mengingat firman Allah. Kedua, Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Jadi, menghafalnya berarti kita punya panduan langsung dari Allah, SWT untuk kehidupan kita sehari-hari. Mau manfaat lainnya? Iya, sebutkan jika masih ada. Iya, baik. Manfaat lainnya adalah Al-Quran bisa membentengi diri kita dari perbuatan buruk. Ayat-ayatnya bisa jadi pengingat buat kita untuk selalu berbuat baik dan menjauhi hal-hal negatif. Mau dengar manfaat lainnya? Masih ada lagi? Iya, masih ada. Manfaat lainnya adalah Al-Quran bisa mendekatkan kita sama Allah, SWT. Dengan sering membaca dan menghafalnya, hati kita jadi lebih lembut dan mudah menerima hidayah. Mau dengar manfaat lainnya? Baik, tadi kamu sudah menyebutkan dengan manfaat Al-Quran secara agama. Sekarang, apa saja manfaat Al-Quran untuk kehidupan sehari-hari itu? Al-Quran memberikan kita panduan untuk kehidupan sehari-hari dalam banyak hal. Misalnya, mengatur keuangan, berinteraksi dengan orang lain, bahkan bagaimana kita menjalankan bisnis. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya sangat relevan, bahkan di zaman modern seperti sekarang. Mau dengar contoh lainnya? Baik, itu manfaat Al-Quran secara umum. Tapi manfaat menghafal Al-Quran, apa manfaat menghafal Al-Quran untuk kehidupan keseharian kita? Manfaatnya banyak banget. Misalnya, menghafal Al-Quran bikin kita lebih fokus dan sabar. Proses menghafalnya kan butuh konsentrasi tinggi. Dan itu melatih kita untuk lebih fokus dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, menghadapi kesulitan dalam menghafal mengajarkan kita untuk lebih sabar dan pantang menyerah. Mau dengar manfaat lainnya? Ya, sebutkan lagi. Penghafal Al-Quran biasanya punya daya ingat yang kuat. Ini kan berguna banget buat pekerjaan atau bidang apapun yang butuh kita mengingat banyak hal. Lagi pula, hafalan Al-Quran bisa bikin kita lebih percaya diri karena merasa punya ilmu yang bermanfaat. Mau dengar manfaat lainnya? Nah, ini bagus sekali. Menghafal Al-Quran itu ada kaitannya dengan kualitas kognitif seseorang. Bahwa saya pernah mendengar bahwa ketika orang menghafal Al-Quran, orang itu cenderung punya kecerdasan dibandingkan yang lain, karena dia akan mengucapkan lafaz-lafaz yang sangat banyak dengan bahasa yang mungkin berbeda dengan bahasa kesehariannya, dan dia memiliki ya semacam latihan lah untuk meningkatkan kecerdasan dirinya. Betul sekali, menghafal Al-Quran itu seperti senam otak. Kita melatih otak untuk mengingat pola baru, ritme baru, dan ini sangat bermanfaat untuk perkembangan kognitif. Mungkin kamu juga bisa tambahin, hafalan Al-Quran kan bikin kita lebih disiplin, karena kita harus rutin latihan. Disiplin itu kan penting banget dalam kehidupan sehari-hari. Gimana kalau kita coba simpulkan semua manfaat menghafal Al-Quran ini? Ya, dari semua yang sudah kita bahas, ini artinya statement bahwa menghafal Al-Quran itu tidak relevan dan menghafal Al-Quran itu tidak bermanfaat karena sudah adanya teknologi. Statement seperti ini adalah statement yang tidak beralasan, kalau tidak mau dibilang sebagai statement yang salah atau bahkan dangkal. Iya, betul sekali. Jadi, kalau ada yang bilang menghafal Al-Quran itu nggak penting, mungkin kita perlu ajak mereka diskusi lebih lanjut, kasih tahu mereka semua manfaat luar biasa yang sudah kita bahas. Ya, itu sangat bagus sekali. Nah, sekarang begini, Gemini, saya ingin sedikit melebarkan permasalahan ini ya. Oke, dengan senang hati. Mau bahas apa lagi? Menurut saya, ketika ada orang yang mengatakan bahwa menghafal, entah itu menghafal Al-Quran maupun menghafal yang lainnya, kan sekarang ini banyak teori-teori yang mengatakan bahwa menghafal itu tidak cukup penting, karena yang lebih penting itu adalah memahami.
Di antara alasan mereka salah satunya adalah menghafal itu sudah bisa digantikan oleh teknologi. Nah, statement seperti itu atau teori yang seperti itu menurut saya kok saya kurang pas ya. Bagaimana denganmu? Aku juga kurang setuju. Memang sih, teknologi bisa membantu kita mengakses informasi dengan cepat. Tapi proses menghafal itu sendiri punya manfaat yang nggak bisa digantikan. Misalnya, melatih kedisiplinan, fokus, sama daya ingat kita. Gimana menurutmu? Ya, banyak hal yang memang tentu pemahaman jauh lebih penting daripada hafalan. Tapi ada juga yang hafalan itu sangat penting dan urgen di dalamnya. Misalkan bahasa, ilmu bahasa selain harus dipahami, bukankah kita juga harus menghafal kosakata, kemudian menghafal tata bahasanya, sehingga kita bisa menggunakannya. Bagaimana mungkin kita bisa berbahasa hanya atas dasar paham tata bahasa, tapi kita tidak memiliki satu kosakata pun? Kan itu tidak mungkin. Betul sekali, bahasa itu contoh yang pas banget. Kita bisa paham tata bahasa, tapi kalau nggak punya kosakata yang cukup, ya percuma aja. Jadi, menghafal itu tetap penting. Apalagi kalau kita mau menguasai suatu bidang sampai ke akar-akarnya. Mau bahas contoh lainnya? Iya, jadi menghafal dan memahami harusnya demikian ya. Selain menghafal, kita juga harus memahami. Tentu memang kekuatan hafalan seseorang berbeda-beda, demikian juga kekuatan pemahaman seseorang berbeda-beda. Tapi ada satu yang saya khawatirkan sebenarnya, Gemini. Oke, aku siap mendengarkan. Apa yang jadi kekhawatiranmu? Ya, yang jadi kekhawatiran saya adalah ketika orang menggantungkan dirinya pada teknologi, kemudian mengatakan hafalan itu tidak penting karena sudah ada teknologi. Teknologi sudah akan memudahkan kita ya dalam hafalan, sehingga kita tidak perlu menghafal karena teknologi yang akan menjaga memorinya. Nah, saya khawatir jika itu diterus-teruskan, logika semacam itu diterus-teruskan, nanti lama-kelamaan manusia akan kehilangan ilmu, akan kehilangan keterampilan, bahkan kehilangan pengetahuan dan peradaban itu sendiri. Misalkanlah ada orang mengatakan kemudian, kan sudah ada teknologi, berarti belajar matematika nggak penting. Sudah ada kalkulator yang menghitungnya jauh lebih cepat dan lebih akurat daripada hitungan manusia dengan ilmu matematikanya. Kemudian kan sudah ada teknologi, berarti belajar bahasa nggak penting karena sudah ada translator yang bahkan bisa menerjemah dengan lebih cepat dan banyak dan dalam berbagai macam bahasa. Nanti lama-kelamaan juga, oh berarti belajar nggak penting, sekolah nggak penting. Mengapa? Karena sudah ada artificial intelligence, manusia tidak usah belajar, AI akan mengerjakan segala macam hal yang manusia butuhkan. Ini lama-kelamaan orang tidak akan berilmu, orang tidak akan berpengetahuan. Rusak sudah peradaban manusia ketika mereka menyandarkan semua itu pada teknologi. Bagaimana menurutmu? Itu kekhawatiran yang sangat beralasan. Teknologi memang bisa memudahkan banyak hal, tapi kita juga harus ingat kalau otak manusia punya kemampuan yang nggak bisa digantikan sama mesin. Misalnya, kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan situasi baru. Gimana menurutmu? Ya. Jadi itu tadi adalah kekhawatiran saya ketika orang mengatakan bahwa menghafal tidak penting karena sudah ada teknologi. Nanti lama-kelamaan semua itu akan menjadi tidak penting dengan alasan sudah ada teknologi. Padahal teknologi itu tidak bisa menggantikan kecerdasan manusia pada dasarnya. Coba bayangkan bagaimana mungkin orang bisa memberikan perintah yang benar kepada teknologi ketika logikanya tidak jalan. Bagaimana mungkin dia bisa meminta tolong kepada teknologi untuk menghitung sesuatu kalau dia tidak punya konsep tentang perhitungan sama sekali di kepalanya? Bagaimana mungkin orang mau meminta teknologi untuk mentranslate suatu bahasa kalau dia sendiri tidak punya konsep pemahaman mendasar dalam masalah bahasa, minimal satu bahasa atau dua bahasa tertentu. Nah, ini semuanya adalah bahwa menghafal itu penting, belajar itu penting, matematika itu penting, bahasa itu penting, literasi, numerasi, dan segala macam itu penting. Teknologi adalah penunjang dan penolong, bukan menjadi
satu-satunya yang kemudian menjadi tulang punggung daripada peradaban manusia. Bukankah begitu? Setuju banget, teknologi itu kayak alat bantu aja. Yang penting tetap kemampuan dasar kita sebagai manusia. Nggak mungkin kan kita mau bikin robot canggih, tapi kita sendiri nggak paham mekanik dasar. Sama juga kayak kita mau memanfaatkan teknologi informasi, tapi kita gaptek. Jadi, menghafal dan belajar itu tetap jadi pondasi penting. Mau zaman sekarang atau zaman kapanpun. Ya, jadi itu tadi. Nah, kembali ke awal tadi ya. Jadi menghafal Al-Quran itu tetaplah sesuatu yang penting, tetaplah sesuatu yang bermanfaat, yang relevan, karena dia adalah memiliki nilai spiritual, terutama karena bagi orang yang beriman kepada Allah, tentu menghafal Al-Quran itu adalah salah satu ibadah yang sangat penting. Kemudian selain nilai spiritual, ada juga nilai-nilai keseharian, nilai-nilai sosial seperti melatih kedisiplinan, ya, melatih pemahaman, melatih kecerdasan, ya, dan itu semuanya adalah manfaat-manfaat yang sangat besar ketika kita menghafalkan Al-Quran. Iya, betul sekali. Menghafal Al-Quran itu penting banget. Apalagi kalau kita mau jadi muslim yang lebih baik. Jadi, kalau ada yang masih ragu, kita bisa ajak mereka diskusi. Kasih tahu mereka semua manfaat luar biasa dari menghafal Al-Quran. Oke, Gemini, sebelum kita tutup ya, mungkin saya akan setuju jika dua orang itu mengatakan bahwa jika orang hanya menghafal tapi tidak memahami, maka manfaatnya tidak akan sempurna. Atau jika orang hanya menghafal tapi tidak mengamalkan isi Al-Quran, tentu manfaatnya tidak akan maksimal. Tentu kalau statementnya begitu, saya masih akan cukup setuju. Akan tetapi, bahkan jika seseorang itu hanya hafal saja Al-Quran, itu tetap masih ada manfaatnya. Karena kalau dilihat dari sisi ibadah, orang itu hafal, faham ataupun tidak faham, mengucapkan firman Allah itu tetap ada pahalanya. Tapi memang tidak akan sempurna jika kita hanya menghafal saja. Kita sebaiknya adalah menghafal Al-Quran, memahami maknanya, kemudian juga mengamalkan setiap tuntunannya sehingga hidup kita menjadi lebih berarti. Bukankah begitu? Iya, betul sekali. Menghafal itu kayak pondasinya. Setelah itu baru kita bisa bangun pemahaman yang kuat dan akhirnya mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, menghafal itu langkah awal yang penting banget. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita perbincangkan ya. Tidakkah kamu mau memberikan closing statement untuk sahabat takwa? Tentu saja, untuk menutup pembahasan kita, saya ingin mengajak semua pendengar untuk selalu menjaga semangat dalam menuntut ilmu. Baik itu ilmu agama maupun ilmu duniawi. Karena ilmu itu penting banget dalam menjalani kehidupan. Jangan pernah berhenti belajar ya. Dan semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk semua. Baik, mungkin itu saja ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi itu sahabat takwa, panjang sekali pembahasan kita. Tapi intinya ya seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa menghafal Al-Quran itu tetap relevan walaupun di zaman penuh dengan teknologi ini. Teknologi membantu kita dalam menghafal Al-Quran, dalam mengakses Al-Quran, dalam mencari tafsir, dalam mencari pembahasan yang sesuai dengan konteks zaman kita. Dan menghafal itu tetap bermanfaat ya, baik secara spiritual maupun secara kemanusiaan. Ini semuanya adalah manfaat-manfaat yang sangat luar biasa. Jadi kita menolak statement dua orang itu yang mengatakan bahwa menghafal itu tidak relevan dan menghafal itu tidak bermanfaat. Ya, karena jika kita sudah mulai meninggalkan hal-hal itu, nanti dikhawatirkan ya secara kemanusiaan ya, kayak tadi orang akan meninggalkan banyak hal karena merasa bahwa teknologi sudah mampu memberikan segala macam kemudahan, dan itu ya hanya akan merusak diri manusia itu sendiri. Ingat,
Teknologi adalah alat bantu kita. Teknologi adalah teman kita dalam belajar. Tapi ya tetap yang dikembangkan itu adalah diri kita sendiri sebagai manusia, bukan yang lainnya. Nah, mungkin ini pembahasan sedikit lebih cukup berat ya dibandingkan pembahasan-pembahasan sebelumnya, tapi tetap semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap mendukung podcast Taqwa Talks with AI dengan subscribe, like, dan juga komen, share ya, agar manfaatnya jauh lebih banyak dirasakan oleh seluruh sahabat-sahabat kita semuanya. Mungkin itu saja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.